Baik, setelah kita sama-sama belajar dan kemarin sudah saya berikan tugas-tugas mengenai apa itu hazard, lalu insiden, accident, kemudian risiko, dan risk assessment, hari ini kita masuk ke satu bab baru yang masih berkaitan dengan pertemuan beberapa minggu yang lalu. Jadi pertemuan dari minggu pertama sampai minggu keempat itu mendukung untuk pengerjaan atau teori yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai manajemen resiko K3. Nanti untuk melakukan manajemen resiko ada beberapa dokumen yang harus kalian buat. Beberapa di antaranya adalah HIRAK dan GSA. Oke, manajemen resiko K3 sendiri adalah suatu proses mengidentifikasi sumber bahaya, kemudian menilai risiko, dan menentukan tindakan untuk menghilangkan serta mengurangi risiko secara terus-menerus. Jadi pengertian dari manajemen risiko K3 itu sangat mirip dengan risk assessment. Jadi merupakan suatu proses yang terdiri dari 3 tahapan. Mengidentifikasi bahaya, kemudian dari bahaya tersebut kita nilai atau kita tentukan berapakah nilai risikonya, kemudian setelah itu kita tentukan tindakan pengendaliannya. Tindakan pengendaliannya kemarin ada 5 step ya, secara hierarki, dari eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Kalian juga sudah saya berikan video pembelajaran mengenai apa saja sih alat pelindung diri yang bisa kalian gunakan nanti. Oke, dalam penerapan di tempat kerja, maka ada beberapa step di sini. Ada mengidentifikasi sumber bahaya yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kerja dan peralatan. Kemudian, setelah kita mengetahui atau di tempat kerja itu mengetahui sumber bahayanya apa saja, kemudian akan ditentukan pola pengendalian yang efektif sesuai dengan sumber bahaya yang dihadapi. Lalu akan diimplementasikan metode yang sudah kita pilih tadi di step 2 untuk dapat diketahui dan dikomunikasikan kepada para pekerja. Jadi intinya dalam manajemen risiko itu ada 3 tahapan, begitupun dalam penerapannya nanti. Yang pertama mengidentifikasi bahaya, kemudian menentukan nilai atau evaluasi risiko, dan yang ketiga adalah menentukan tindakan pengendalian dan pencegahan yang paling tepat. Itu tadi adalah manajemen risiko. Dalam melakukan manajemen risiko, ada beberapa dokumen yang harus kalian buat. Di sini, di video ini akan saya jelaskan 2 dokumen yang harus kalian buat, yaitu yang pertama adalah dokumen HIRAK, dan yang kedua adalah dokumen GSA. Yang pertama yang akan saya bahas adalah HIRAK. HIRAK itu adalah Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. Jadi HIRAK itu juga merupakan cerminan dari manajemen risiko. Karena tadi di manajemen risiko ada 3 step ya, merupakan suatu proses yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama Hazard Identification, yang kedua adalah menentukan nilai risiko atau risk assessment, dan yang ketiga adalah menentukan tindakan kontrol. HIRAK sendiri adalah serangkaian proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi pada aktivitas rutin atau non-rutin di perusahaan yang kemudian akan dinilai resiko dari bahaya tersebut dan ditentukan program pengendalian bahaya agar dapat meminimalisasi tingkat resiko dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi dengan membuat HIRAK, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau meminimalisasi tingkat resiko yang dihadapi dari suatu bahaya tertentu. Nah, bentuk dokumennya seperti apa? Kita langsung lanjut ke next slide. Baik, berikut adalah template dari dokumen HIRAK. Yang pertama, di sini akan ada PT apa yang sedang kamu susun HIRAK-nya, atau kalau nggak di perusahaan atau industri, misalnya di laboratorium tertentu, tinggal tulis aja Laboratorium Kimia Dasar, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Kemudian di sini ada tanggal assessment atau tanggal kamu membuat HIRAK ini.
kemudian ada nama ketua tim, anggota, masuk unit apa, jenis pekerjaannya, kemudian tanda tangan dari keempat nama yang sudah ada di dalam tabel. Di sini ada beberapa kolom. Untuk mengisi kolom, yang pertama harus dilakukan adalah kalian harus menentukan jenis pekerjaannya. Contoh, kita akan membuat hierarki di pilot plan. Maka silakan pilih satu judul modul di pilot plan untuk dianalisa atau dibuat dokumen hierarkinya. Contoh, kita akan menggunakan judul modul distilasi. Maka di sini ditulis distilasi. Kemudian, step yang kedua adalah silakan menguraikan macam pekerjaan di distilasi. Tahu dari mana macam pekerjaannya? Kamu bisa lihat modul. Di modul kan sudah ada ya urutan-urutan pekerjaannya, misal mulai dari persiapan bahan baku, maka nanti ditulis di sini persiapan nomor 1, persiapan bahan baku. Yang kedua, penentuan konfigurasi alat misalnya. Yang ketiga, proses startup. Yang keempat, pengoperasian, 5 shutdown. Oke, silakan ditulis sesuai dengan prosedur yang ada di dalam modul distilasi. Lalu sebelum ke step 3, di sini ada kondisi ya. Kondisi dibagi jadi 3, rutin, non-rutin, dan emergency. Kalau misalnya persiapan bahan baku itu adalah kegiatan rutin yang harus selalu dilakukan ketika kamu melakukan distilasi, maka silakan dicentang rutin. Kalau nggak rutin, maka dicentang NRTN, itu non-rutin. Dan kalau itu merupakan tindakan emergensi, silakan dicentang yang EMER. Di situ adalah emergency. Kemudian, kamu diminta menuliskan penjelasan bahaya dan konsekuensi. Tapi di sini cukup penjelasan bahayanya saja. Contoh, luas area yang tidak sesuai atau terlalu sempit, berperilaku tidak aman, peralatan listrik yang tidak terpelihara, peralatan listrik tidak standar. Nah, itu adalah berbagai penjelasan bahaya. Cukup tuliskan apa saja hazardnya, kemudian setelah itu, kamu diminta menentukan risiko awal. Ingat ya, risiko awal. Caranya adalah dengan menggunakan matriks penilaian risiko. Tentukan dulu konsekuensinya dia masuk level apa. Misal level E, tulis E di sini. Probabilitasnya level berapa? Ternyata level 1. Dengan konsekuensi E probabilitas 1, maka akan didapatkan H1, silakan ditulis H1. RF itu adalah risk frequency atau secara sederhananya adalah nilai risiko yang kamu dapatkan ketika membaca matriks penilaian. Setelah itu, setelah diketahui risiko awal, lalu tentukan tindakan pengendaliannya. Diingat ya, ada 5 hierarki. Diurut dulu dari atas, kalau ada yang bisa dieliminasi, silakan dieliminasi. Kalau nggak ada, baru turun ke substitusi, dan begitu seterusnya sampai APD. Oke, lalu kalau menuliskan menggunakan APD seperti ini, tuliskan secara lengkap APD-nya apa saja jenisnya. Setelah kamu melakukan tindakan pengendalian resiko, maka step yang keenam adalah tentukan resiko yang tersisa. Caranya sama seperti menentukan risiko awal, yaitu menggunakan matriks penilaian. Tentukan konsekuensi, probability, kemudian nilai risikonya berapa. Resiko yang tersisa seharusnya akan memiliki nilai risiko yang lebih kecil daripada risiko awal, dikarenakan kamu sudah melakukan tindakan pengendalian. Jelas ya? Jadi, setelah mengetahui nilai risiko awal, dikendalikan, lalu kira-kira setelah terjadi pengendalian, berapakah nilai risiko yang tersisa? Harusnya ya ini, nilainya akan lebih kecil dari risiko awal. Itu adalah template atau cara membuat dokumen hierarki. Saya rasa kalian sudah terbiasa atau sudah bisa membuat ini karena waktu semester awal sudah diminta membuat hierarki dan CSA ya untuk safety induction laboratorium.
Itu tadi adalah HIRAK, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen yang berikutnya adalah JSA atau Job Safety Analysis. Di sini pengertiannya adalah suatu pendekatan struktural untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam suatu pekerjaan dan memberikan langkah perbaikan. Mirip ya, sama seperti HIRAK. Namun bedanya nanti JSA ini memiliki macam pekerjaan yang lebih rinci dari HIRAK. Nanti kita akan lihat contohnya dan akan saya jelaskan beda dari HIRAK dan JSA. Kita langsung saja ke template dari JSA. Berikut adalah template dari Job Safety Analysis, bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada judul pekerjaan. Nah, kalau tadi di HIRA kamu memilih judul pekerjaannya adalah distilasi, kemudian diuraikan macam pekerjaan. Contoh, macam pekerjaan nomor 1 tadi adalah menyiapkan bahan baku. Maka per step macam pekerjaan itu harus dibuat JSA-nya. Sehingga nanti judul pekerjaan di sini adalah persiapan bahan baku. Lalu JSA yang kedua nanti adalah step tahapan berikutnya. Tadi apa ya setelah persiapan bahan baku? Menentukan konfigurasi peralatan. Kemudian JSA yang ketiga, proses startup. Karena pada saat persiapan bahan baku, pasti kamu akan mengambil bahan, menimbang bahan. Nah, mengambil bahan, menimbang bahan, membuat larutan yang masuk ke dalam proses persiapan bahan baku, itu masuk sebagai langkah dasar pekerjaan. Jadi kamu menguraikan atau breakdown dari macam pekerjaan HIRAK, itu dituliskan di dalam JSA. Di JSA juga memuat APD apa saja yang harus digunakan, silakan nanti diberi tanda APD-APD apa saja yang harus digunakan selama pekerjaan yang kamu pilih ini untuk dilakukan atau dibuat dokumen JSA-nya. Pengisiannya, step 1 tentu kamu harus menentukan judul pekerjaan. Judul pekerjaan dari JSA adalah macam pekerjaan dari HIRAK. Yang kedua, tuliskan langkah dasar pekerjaannya, di breakdown lagi. Tuliskan potensi bahayanya. Di sini contohnya adalah garpu terbentur material karena posisi terlalu tinggi. Forklift menabrak benda di sekitarnya dikarenakan lepas kendali. Menabrak objek lain. Jadi di sini lebih menggunakan kata kunci yang ada di dalam insiden atau accident. Oke, setelah itu tentukan rekomendasi untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya dan risiko. Kemudian selesai. Nah, bedanya tadi JSA dengan HIRAK, kalau di JSA tidak ada penilaian risiko, kalau di HIRAK ada penilaian risiko. Oke, saya berikan contoh pemilihan kegiatan untuk praktikum OTK 1. Nomor 1, pilih satu judul bab dari praktikum tersebut. Jadi di OTK 1 itu ada ball mill, hammer mill, ada disc ball centrifuge, ada fixed and fluidized bed, dan lain sebagainya. Pilih satu judul bab. Contoh, disc ball centrifuge. Maka, disc ball centrifuge itu adalah judul HIRAK-mu. Kemudian, cari prosedur dari bab tersebut. Nah, prosedurnya kurang lebih akan seperti ini, ada A sampai L. Tahap A sampai L masuk sebagai macam pekerjaan di HIRAK. Jelas ya? Kemudian, nomor 3, uraikan masing-masing tahap A sampai L dengan detail dan terperinci. Contoh, tahap E tadi adalah masukkan sampel pada corong pisah, ini ya tahapnya. Sampel dapat berupa campuran minyak air atau campuran biodiesel air. Jadi tahap E tadi adalah kamu diminta memasukkan sampel. Nah, sebelum memasukkan sampel, tentu kamu harus membuat larutan sampelnya dulu. Sehingga di tahap E bisa diuraikan menjadi beberapa tahapan sebagai berikut.
membuat larutan sampel, menyiapkan glassware, dan lain sebagainya. Maka membuat larutan sampel adalah judul JSA-nya, atau judul JSA-nya boleh memasukkan sampel pada corong pisah, gitu juga boleh. Dan tahap 1-5 adalah langkah dasar pekerjaan yang ada di JSA. Jelas ya, dari penjelasan ini kamu bisa lihat bahwa JSA itu adalah breakdown pekerjaan dari HIRAK. Di HIRAK ada menentukan resiko awal dan resiko tersisa. Di JSA tidak ada penentuan nilai resiko. Di HIRAK ada pengendalian resiko, di JSA juga ada pengendalian resiko. Dalam menuliskan potensi bahaya, HIRAK dan JSA ada bedanya. Kalau di JSA, kamu menggunakan kata kunci yang ada di insiden dan eksiden. Kata kuncinya seperti apa saja sudah ada di video pembelajaran sebelumnya. Silakan diakses kembali, kemudian disaksikan kembali atau dibaca kembali. Supaya kalian tahu kira-kira kata kunci apa saja yang bisa kalian gunakan untuk menuliskan potensi bahaya di dokumen JSA. Contoh, terpeleset, terjatuh, terjepit, itu merupakan salah satu kata kunci yang bisa dituliskan di JSA.